Masuk, Bu. Silakan Dek Santi. Gimana? Mohon izin minta waktunya sebentar, Bu, mau mendiskusikan. Duduk dulu. Oh, siap, Bu. Silakan duduk. Mohon izin, Bu, mau mendiskusikan mengenai inventarisasi alat, bahan, sama kondisi ruangan, Bu. Iya. Mungkin ada arahan dari Ibu harus seperti apa nanti Santi mau menginventarisasi? Jadi nanti untuk inventarisir ada 9 ruangan kita di laboratorium, dan yang nantinya akan kita inventarisasi yaitu yang pertama alatnya, kemudian bahan, kemudian kondisi ruang pengujian, kemudian juga nanti untuk kegiatan ini sebaiknya Santi meminta bantuan penyelia alat bahan karena yang lebih tahu dan selalu di laboratorium adalah penyelia. Kemudian nantinya Ibu sarankan untuk membuat dalam bentuk Excel hasil inventarisir yang Santi buat sebentar atau besok kalau sudah selesai nanti diserahkan lagi ke Ibu untuk nanti sama-sama kita verifikasi di laboratorium. Oke, baik, Bu. Makasih ya, Bu, ya. Iya, sama-sama. Sukses, Kembali, semangat. Bu. Iya. Permisi, Bapak, boleh minta waktunya sebentar? Ya, boleh. Izin Bapak, saya Santi, saya sedang melaksanakan latihan dasar CPNS tahun 2022 dalam aktualisasi saya. Berhubung Bapak sebagai penyelia alat bahan dan kondisi ruang, bolehkah saya meminta Bapak untuk mendampingi saya dalam menginventarisasi alat bahan dan kondisi ruang pengujian? Apakah Bapak bersedia? Ya, bisa. Preparasi media. Saat ini kita berada di ruang preparasi media. Jadi di ruangan ini kita membuat media-media yang akan dilakukan untuk pengujian sampel. Ini adalah laminar flow. Jadi sebagai tempat kerja atau tempat menuang media steril. Dan ini ruang ini merupakan refrigerator, tempat penyimpanan dingin untuk media-media uji yang akan dilakukan untuk pengujian. Autoclave, jadi alat ini berfungsi untuk mensterilkan media-media yang akan diuji ataupun mensterilkan bahan atau alat. Dan ini merupakan alat untuk sterilisasi basah yang menggunakan suhu tinggi bertekanan. Ini merupakan salah satu alat untuk sterilisasi juga dan juga digunakan untuk inkubasi. Ini namanya water bath. Suhu pemakaiannya itu 45 derajat Celcius, yaitu untuk inkubasi E. coli, dan juga untuk sterilisasi dia menggunakan suhu 100 derajat Celcius. Yang ini namanya hot plate with magnetic stirrer. Jadi alat ini digunakan untuk mencampur atau menghomogenkan media yang akan kita buat untuk dilakukan pengujian. Oke, ini merupakan ruang mikropsi, di mana ruang untuk mempreparasi sampel yang akan diuji. Ini merupakan timbangan digital, jadi untuk menimbang sampel yang akan dilakukan pengujian. Ini stometer atau penghancur sampel, ini juga sama, penghancur sampel atau stometer. Ini freezer untuk menyimpan arsip sampel yang belum diuji, dan ini merupakan freezer untuk menyimpan arsip sampel yang sudah diuji. Untuk kondisi ruang pengujian, untuk ruang pengujian preparasi sampel itu suhunya kisaran 22 sampai dengan 26 derajat Celcius, dan untuk kelembaban 35 sampai 60% humidity-nya. Sekarang kita berada di ruang sterilisasi alat dan bahan. Ini merupakan ruang sterilisasi kering, di mana ini adalah oven yang digunakan untuk mensterilisasi glassware. Jadi tidak dalam bentuk karet tapi dalam bentuk gelas. Dan ini ruang penyimpanan bahan-bahan alat-alat glassware yang sudah disterilisasi. Untuk kondisi ruang pengujian, suhu di sini juga sama dengan ruang preparasi, yaitu suhunya berkisar 22 sampai 26 derajat Celcius, dan untuk kelembaban
35 sampai 60. Ini merupakan timbangan analitik. Ini untuk menimbang bahan-bahan yang akan kita buat media pengujian. Ini kita di tempat penyimpanan bahan. Ini merupakan lemari penyimpanan bahan-bahan untuk pembuatan media. Jadi yang di atas ini bahan-bahan agar. Jadi kita pisahkan bahan-bahan untuk disimpan itu menurut jenisnya. Jadi tidak. Yang Bu, Selamat siang. Gimana Santi? izin Bu mau menyerahkan daftar inventarisasi yang kemarin Santi udah inventarisasi bersama penyedia. Ini Santi sudah ketik di Excel dan sudah di print juga. Oh iya, ini untuk alatnya, kemudian bahannya sudah ada dan ruangan-ruangan yang akan nantinya diverifikasi. Dan untuk itu kita langsung saja ya di laboratorium kita verifikasi sama-sama untuk alat-alat yang sudah Santi inventarisir. Baik Bu. Oke, ayo. Saat ini kita akan mulai memverifikasi untuk bahan laboratorium. Tripton saya agar. Tripton. Iya ada. Ya, Pak. TTB Bu. Ya ada. Tetration broth, Ya, Lauril Tryptos Broth, lauril tryptos, Lactose Broth, lactose broth, Tripton Water, Tripton water, ada Lactose Monohidrat, lactose, Phenol Red Broth. Sekarang kita lanjut untuk melakukan verifikasi terhadap alat-alat laboratorium. Mulai dari di sini ada inkubator berjumlah 3 ABC Bu. Ya, inkubator. Terus kemudian beralih ke sini water bath, laminar airflow Ya, 1, colony counter 1, mikroskop 2. skop 2. Sekarang kita akan melakukan verifikasi terhadap kondisi ruang pengujian. Jadi di sini kita menggunakan alat termometer yaitu hygrometer. Dan untuk yang kita amati nanti pertama dari suhu. Untuk suhunya standar 22 sampai 26 derajat. Ini menunjukkan 25 derajat, 25,9 derajat, berarti masih masuk dalam range standar. Kemudian untuk kelengkapannya 1%, jadi sesuai dari 35 sampai 60 standarnya. Selamat sore Bu. Oke, jadi bagaimana? Izin Bu mau menyampaikan format Google Form yang sudah Santi buat. Mungkin nantinya ada tambahan atau saran dari Ibu sebelum Santi buat langsung di internet. Oh, jadi ini ya. Jadi nanti kalau untuk Google Form-nya ini yang Santi buat, yang pertama itu yaitu judul. Jadi judul aktualisasinya apa? Kemudian nama UPT kita. Kemudian di sini bisa diisi sejarah berdirinya Stasiun KIPM Tahuna. Kemudian di sini ada pilihan. Iya, jadi Ini yang ini nanti rencananya gimana deh? iya, jadi nanti ada sub menu gitu Bu, isinya nanti tentang kondisi ruang, monitoring alat sama bahan gitu Bu. Dalam satu sub ini nanti ada pilihannya, terdapat link per masing-masing laboratorium gitu Bu. Biar mudah ya Iya, kalau sudah ada linknya. ya seperti
sudah saya buat untuk memonitoring data rekaman di laboratorium. Boleh dilihat, mungkin ada masukan dan saran untuk perbaikan agar nantinya bisa lebih bagus lagi Google Form yang sudah saya buat. Oke, Kak, lihat dulu. Untuk tampilan Google Sheet-nya sudah bagus, sudah lengkap, sudah ada sejarahnya juga. Terus kita pindah ke kondisi ruang pengujian. Untuk kondisi ruang pengujian, kita ambil sampel satu aja untuk kondisi ruang pengujian preparasi media. Mungkin dari Kak cuma itu. Mungkin dari Pak Ahmad ada tambahan atau masukan, dipersilakan untuk dilihat dulu. Terima kasih ya. Saya lihat dulu ya. Tampilan awalnya itu sudah mulai bagus sih. Pertama saya lihat dulu formulir permintaan bahan. Jadi formulir permintaan bahan bisa saya lihat di tampilannya. Jadi mungkin untuk awalnya email, tampilannya sudah bagus. Kemudiannya untuk tambahan saja dari hasil ini mungkin masukan untuk Dek Santi, mungkin dibuat satu buku petunjuk atau buku pedoman kayak gitu, biar nanti dibagikan untuk teman-teman yang belum sempat melihat layar ini atau hasil dari KDI, kira-kira begitu deh. Oh, kalau misalkan bukunya saya masukkan saja di Google Sheets bagaimana? Jadi ketika orang mau merekap, mereka juga bisa lihat buku petunjuknya di situ. Jadi sudah terekam dalam satu data. Ya, boleh juga sih. Bagusnya seperti itu juga deh, kira-kira begitu. Mungkin ada lagi. Bu, lagi Dek. Ayo duduk. Ibu, Santi mau mengkomunikasikan mengenai jadwal penanggung jawab tiap ruangan. Itu sebaiknya bagaimana ya Bu? Berhubung kan ada 9 ruangan yang akan dimonitoring dengan 9 analis juga. Iya. Kalau ruangannya kan sudah ada pembagian. Jadi untuk di Google Form-nya nanti Santi sesuaikan saja dengan pembagian penanggung jawab ruangannya. Ya seperti itu. Iya, berarti Santi sesuaikan aja dengan jadwal yang sudah ada ya Bu ya. Untuk jadwal sudah ditempel di dalam lab, Santi boleh lihat. Oh baik Bu, nanti kita menyesuaikan aja ya Bu ya. Iya. Ya Bu, makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur di siang hari ini karena kita boleh hadir di tempat ini, diberikan kesehatan kekuatan. Terima kasih atas waktu yang boleh diberikan teman-teman di tengah-tengah pekerjaan di hari ini untuk mengikuti kegiatan dan kondisi ruang pengujian di Laboratorium SKIPM Tahuna melalui pemanfaatan Google Form. Jadi untuk judul ini diambil, jadi ada beberapa sebagai latar belakang, bercerita sedikit karena memang saya sendiri ditunjuk sebagai mentor dalam Tarsat CPNS ini, namun tidak terbatas hanya kepada saya, tapi juga bantuan dari Pak Kepala dan juga teman-teman untuk membantu Saudara Santi sehingga apa yang disampaikan pada saat proposal itu bisa diterapkan dan bisa membantu kita yang ada di kantor SKIPM Tahuna. Untuk mempersingkat waktu, pertama diberikan kesempatan kalau ada sambutan dari Pak Kepala. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terkait dengan apa yang sudah disiapkan atau yang dibuat oleh teman kita Santi, ya, saya berharap dalam persiapan ini mohon dukungan dari teman-teman sekalian karena apa yang dikerjakan sebenarnya mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan kita di laboratorium. Ke depan ketika kita menggunakan apa yang dibuat akan memudahkan bahkan mempercepat apa yang menjadi tugas dan kerja kita. Kemudian data-data yang kita buat bisa tertata rapi, tersimpan dengan baik. Dan hari ini
kita akan menguji coba itu. Kira ini pengantar kami. Tambahan, terima kasih atas perhatiannya. Sampaikan terima kasih kepada Pak Kepala, dan untuk mempersingkat waktu dipersilakan kepada Bu Santi untuk menyampaikan rancangan aktualisasi yang sudah disusun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu atau rekan sekalian. Di sini saya Santi Nika Adistina, CPNS KKP tahun 2021 sedang melakukan rancangan aktualisasi, di mana rancangan ini merupakan salah satu syarat kelulusan latihan dasar CPNS. Oleh karena itu dimohon partisipasinya untuk mendukung rancangan ini. Semoga inovasi ini berhasil dan efektif untuk diterapkan, dan harapannya bisa mempermudah dalam pengumpulan data rekaman laboratorium, di mana data tersebut merupakan data pendukung untuk audit ISO 17025. Buka melalui alamat yang sudah saya kirim di grup stasiun KIPM Tahuna. Dalam website ini juga terdapat petunjuk untuk pengisian monitoring rekaman harian. Petunjuk penggunaan ini diharapkan akan mempermudah dalam pengisiannya. Apa yang dilakukan yang pertama itu mengakses website monitoring online. Bisa diakses dengan alamat tadi. Kemudian akan muncul halaman atau form seperti ini. Kemudian untuk melakukan monitoring online, bisa klik garis 3 di pojok kiri dan memilih untuk memonitoring alat, bahan ataupun kondisi ruangan. Seperti ini akan muncul untuk menu-menunya. Kemudian bisa dipilih akan monitoring ruang, alat ataupun bahan. Di dalam kondisi ruang pengujian, alat ataupun bahan terdapat masing-masing form di 9 laboratorium. Kemudian ini akan muncul tampilan untuk pengisian kondisi ruangan. Tampilan ini untuk mengisi alat yang akan dimonitoring. Kemudian ini form pengisian bahan. Untuk form yang sudah diisi juga bisa dilihat di rekap data monitoring untuk setiap laboratoriumnya. Kemudian untuk penanggung jawab ruangan, masing-masing ruangan punya penanggung jawab masing-masing dengan jadwal yang sudah ditentukan. Untuk monitoring kondisi ruang pengujian bisa klik kondisi ruang pengujian, kemudian bisa memilih ruangan mana yang akan dimonitoring sesuai dengan penanggung jawab masing-masing. Inilah tampilan form yang akan diisi untuk memonitoring kondisi ruang pengujian. Untuk ruangan tidak usah dipilih lagi karena masing-masing ruangan punya form masing-masing. Untuk penanggung jawab bisa dipilih sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian ada suhu untuk 3 kali parameter, pagi, siang, sore. Lembabkan juga. Terus kemudian kirim. Data tersebut nanti juga akan langsung masuk ke rekap data monitoring. Ini untuk tampilan kondisi ruangan. Kemudian untuk tampilan alat. Kemudian untuk formulir penggunaan bahan. Form yang akan diisi itu jenis bahan itu sendiri, volumenya berapa yang dipakai, kemudian satuannya apa, keterangannya digunakan untuk pengujian apa, terus kemudian tanggal dan penggunanya itu sendiri. Jadi data-data yang sudah diisi itu akan masuk di rekap data monitoring. Jadi pengguna penanggung jawab yang sudah mengisi juga bisa melihat apakah data-data itu sudah terisi ataupun akan mengambil data-data yang sudah diisi tersebut. Ini untuk monitoring kondisi ruangan sudah terdapat Google Spreadsheet penampung dari Google Form tadi yang sudah diisi untuk masing-masing ruangan. Kemudian monitoring alat lab juga untuk masing-masing ruangan. Yang terakhir yaitu monitoring bahan laboratorium. Demikianlah paparan singkat dari saya. Jika ada pertanyaan, masukan, saran, dipersilahkan. Yang dari Santi, kalau ada pertanyaan, masukan, saran terkait dengan rancangan aktualisasi ini, kami persilahkan. Data monitor yang ada di ruang pengujian. Nah, sehingga kita bisa monitor nanti antara konektivitas antara pengisian dengan data yang tersimpan di dalam. Untuk nama penanggung jawab tadi Pak bisa dipilih di sini.
waktu dan tanggal pengisian. Jadi kalau misalkan dia isi siang hari, dia mau isi siang hari tapi dia pengisiannya dari sore hari, juga bisa terlihat di timestamp ini Pak, 14.08. Jadi bisa melihat kesesuaian antara suhu yang diisi dengan ketepatan waktunya. Ini kan penanggung jawab. Iya. Yang berinput Analis penanggung jawab yang sama mengisi. Kalau di form ISO yang Sebenarnya kalau kenapa ditaruh nama penanggung jawab, karena kan selama ini memang seharusnya yang kalau seperti kondisi ruang pengujian mungkin boleh untuk penanggung jawab, tetapi kalau untuk alat dan bahan siapa yang memakai itu harus dia yang isi. Terima kasih atas kesempatan. Mau tanya teknisnya tadi, kalau yang kayak diisi tadi kan barusan misalnya pagi, isinya pagi, berarti nanti kan di formnya itu bagaimana ya? 3 kali ini atau tersambung menjadi satu, misalnya begitu? Coba tahu. Coba tambah, ada jadi 2. kalau mau rapi ya 1 kali input untuk 3 waktu ini, range waktu ini kan. Cuma yang dari sana mau muncul sore nanti. Sore kan berarti. Ini kan inputan bukan pengecekan, Iya, penginputan. nanti penjelasan Kak. Sama lah kalau kita misalnya di aplikasi tanggal pencetakan, walaupun itu tahun lalu kita baru cetak sekarang dari aplikasi. Nggak masalah sih kalau saya, nggak masalah sebenarnya. Itu mau tampil nanti. Tapi ini cuma penginputan, jangan sampai yang penginputan nanti besoknya hari itu. Kalau dari saya sih begitu. Karena kalau besoknya memang, Sama dari tadi mau iso. tapi kalau tiap range waktu itu pencatatannya pasti 3 kali mau susun itu. Iya, tidak. Mungkin perlu ditetapkan waktu kapan dia isi, pagi atau sore pulang kantor. Sore. Karena mau cek. Kalau dia mau restart sore Tetapkan pas pulang. 1 hari 1 kali. Nanti saya sarankan nanti untuk menyusun BP manual aplikasi. Dan untuk form ini kan view-nya toh. Ini yang dicetak nanti ini ya. Nanti mau salin ke yang ada kop itu toh, kop Yang ada. Enggak otomatis. dari sini pindahkan ke DP yang total. Masih ada lagi saran? Ada. Pertanyaan, silakan Pak Faisal. 1, 2, 3, 4. Nah, tadi pertama sudah yang pas pencetakan, kalau karena apa itu kayak kopnya form itu kan formulirkan ada kopnya mestinya, itu kan tadi dulu. Terus yang kedua, setelah ada perubahan nanti dimasukkan ke petunjuknya, manualnya. Ketika ada perubahan dimasukkan lagi sampai dengan cara mencetaknya, karena kan tidak ada toh cara mencetaknya apa, apakah langsung Ctrl V kan, kalau aplikasi kan nggak mungkin tekan Ctrl V, kalau bisa ada tombolnya klik langsung itu yang print, apakah dia ke bentuk PDF atau langsung nge-print ke yang default. Terus buka di penggunaan bahan, coba penggunaan bahan. Itu konsistensi penulisan. Ini formulir penggunaan bahan atau formulir permintaan bahan? Nah, kan tapi konsistensi. Terus masuk di formnya itu, di situ kan ada jenis bahan. Nah, kalau bisa dibuatkan itu list di situ. Jadi kita sudah inputkan database-nya bahan-bahan apa yang ada orang, supaya ada yang nanti kalau enggak tidak seragam penulisannya, ada yang tulis kepanjangannya, ada singkatannya, ada mungkin kan tukang dia punya TCDS, kalau dia tulis TBCS, kan? Aja susah rekamnya. Terus di kayak di ruangan itu bukain ruangan. Ruangan, buka salah satu ruangan. Ini kan sudah kita mengklik langsung ke ruangan misalnya preparasi media. Muncul lagi di bawahnya itu checklist preparasi media. Jadi double loh.
Coba ke atas. Nah ini kan sudah dipilih ruangan apa itu? Privasi media kan? Coba ke bawah. Ada lagi checklist itu ruangan privasi media. Checklist kedua. Berarti double kan? Kalau yang untuk ruangan yang di sini Pak, ini agar bisa masuk di spreadsheet aja sih. Oh yang ini, mulai di atas sekarang judul. Itu judul untuk mempermudah aja ketika lihat di sini kan langsung kelihatan oh ini privasi media gitu. Kalau begitu di depannya nggak usah ada pilihan berarti. Kalau memang ada pilihan di bawah, satu aja nongol nanti pas kita masuk di Yang ini Pak. yang coba mundur lagi sekali. Langsung kondisi ruang pengujian nanti Ini kan apa banyak berarti? satu saja. Satu aja kalau ada pilihan di bawah. Ruangannya dipilih. Pasti masuk ke situ toh? Kita pilih preparasi. Kondisi ruang mungkin nggak usah aja gitu. Nggak cuma sampai buka dulu itu ada pilihannya ada beberapa. Langsung aja berarti formulir kondisi ruang pengujian. Jadi pilihan nanti Iya, satu. bisa dipilih jadi hasilnya bisa Ya. enak dipilih kan. Bisa. Misalnya dari 10 PPT kapan nanti cuma satu. tinggal pilih. Oh, Cuma satu. nanti Setelah untuk pemaparan rencana aktualisasi dari CPDS golongan 3 Islama Santi sudah selesai dilaksanakan hari ini, dan sebagai informasi untuk pemanfaatan Google Form ini nanti akan diterapkan mulai besok hari. Jadi uji coba mulai besok, sambil juga melengkapi saran-saran yang sudah disampaikan Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti untuk analis maupun penyelia boleh besok mulai mengakses. Kalau ada pertanyaan nanti langsung ditanyakan kepada Saudara Santi. Kemudian juga nanti pada bulan Agustus, jadi mau dekat-dekat berangkat, akan diedarkan kuesioner kebermanfaatan Google Form bagi teman-teman yang menggunakan. Jadi bagi analis dan penyelia juga bisa diisi karena merupakan salah satu syarat yang nantinya akan dimasukkan di BDA Sukamandi. Demikian untuk kegiatan kita hari